السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. Saudara kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun 2024 ini sebagian orang menyebut sebagai tahun politik, karena dalam waktu yang tidak lama lagi akan ada satu peristiwa besar yang sangat penting, yaitu pemilihan Presiden Republik Indonesia. Dalam Islam, memilih pemimpin adalah sesuatu yang sangat penting. Dalam kitab-kitab fikih politik dijelaskan betapa pentingnya seorang pemimpin dalam kaitan dengan pengaturan terhadap masyarakat muslim. Saking pentingnya persoalan pemilihan pemimpin ini dan kriteria orang yang perlu dipilih sebagai pemimpin, Al-Quran baik secara jelas tersurat maupun secara tersirat itu menyampaikan pesan-pesan moralnya kepada umat Islam. Pesan moral itu bisa diberikan langsung oleh Allah melalui perintahnya, tapi juga bisa disampaikan melalui kisah-kisah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Karena dalam kisah-kisah tersebut Allah mengatakan ibrah, ada pelajaran, ada pesan moral yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik untuk kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita. Ketika bicara tentang persoalan kepemimpinan dan kualitas serta kriteria pemimpin yang ideal, paling tidak ada dua kisah dalam Al-Quran. Kisah pertama, kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dalam surat Yusuf. Pada ayat 55, Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan mengambil perkataan Nabi Yusuf, qala ja'alni ala khaza'inil ardi inni hafizun 'alim. Kata Nabi Yusuf, pada saat ketika beliau diminta oleh seorang raja Mesir yang bijaksana, yang raja Mesir itu, kalau kita membaca surat Yusuf, diceritakan pernah bermimpi dan tidak ada satupun ahli takbir mimpi kerajaan yang mampu menafsirkan atau menakwilkan dari mimpi raja tersebut kecuali Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Akhirnya Nabi Yusuf pun kemudian dilepaskan, dipanggil oleh Raja Mesir, lalu diminta untuk memperkuat pemerintahannya, kekuasaannya. Ketika diminta, Nabi Yusuf pun kemudian mengatakan, wahai Tuhanku, wahai Rajaku, ij'alni ala khaza'inil ardi, jadikanlah aku, kata Nabi Yusuf, menteri perbendaharaan negara yang mengatur urusan pertanian dan urusan keuangan negara. Kenapa? Inni hafizun 'alim. Kata Nabi Yusuf, sesungguhnya aku adalah orang yang mampu menjaga, orang yang amanah, dan aku adalah orang yang mempunyai
ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita lihat ayat ini, paling tidak ada dua kriteria yang bisa dipetik, ditarik pesan moralnya, bahwa kriteria seorang yang akan bekerja kepada kita, yaitu seorang pemimpin kita, kriteria pertama adalah orang yang habis, orang yang mampu menjaga amanah, dan yang kedua adalah orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Itu kisah pertama. Kisah kedua diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Qasas ayat 26, yang dalam kisah itu ada dua orang putri Nabi Syuaib. Mereka membawa hewan ternaknya, lalu kemudian menunggu supaya orang-orang yang memberikan makanan dan minuman kepada hewan ternaknya di satu sumur itu kemudian bubar. Tiba-tiba ada seorang Nabi Allah yang bernama Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini dalam surat Al-Qasas diceritakan lari dari kejaran Fir'aun, lalu sampai satu kota namanya kota Madian. Pada saat ketika sedang beristirahat di kota Madian, dia melihat dua putri Nabi Syuaib tersebut sedang menunggu orang-orang itu bubar dari sumur yang menjadi sumber pemberian makanan dan minuman kepada hewan ternak mereka. Nabi Musa kemudian mendekati kedua putri Nabi Syuaib. Ma khatbukuma, kata Nabi Musa, apa yang engkau butuhkan? Lalu kedua putri Nabi Syuaib ini mengatakan, hewan ternak kami ini butuh minum, tapi kami tidak bisa memberikan minum sampai mereka bubar. Wa abuna syaikhun kabir. Sementara orang tua kami, bapak kami itu adalah seorang yang sudah tua dan yaitu Nabi Syuaib. Akhirnya Nabi Musa pun kemudian menawarkan pertolongan. Tidak jauh dari sumur itu ada sumur yang tertutup dengan batu besar. Lalu kemudian Nabi Musa mendekati sumur itu, lalu diangkat batu besar yang tidak mungkin bisa diangkat oleh satu orang, tapi hanya bisa diangkat oleh beberapa orang. Karena Nabi Musa adalah orang yang kuat, maka dengan sendirinya dia mampu mengangkat batu besar itu, lalu kemudian memberikan minuman kepada hewan ternak yang digembalakan oleh dua putri Nabi Syuaib. Pulanglah kedua putri ini cerita kepada bapak Nabi Syuaib. Nabi Syuaib pun kemudian memanggil Nabi Musa untuk diberikan satu penghadiah. Salah seorang putri Nabi Syuaib memanggil Nabi Musa sampai ke rumahnya. Pas sampai di rumahnya, salah seorang putri Nabi Syuaib yang bernama Safwa, yang kemudian kelak akan menjadi istri Nabi Musa alaihissalam, berkata kepada bapaknya Nabi Syuaib. Apa perkataannya? Qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khaira man istajarta al-qawiyyu amin. Kata salah seorang putri Nabi Syuaib berkata kepada bapaknya, ya abati istajirhu, wahai bapakku, jadikanlah Musa ini sebagai pekerja kita, orang yang membantu kita mengembalakan hewan ternak kita. Kenapa? Inna khaira man istajarta al-qawiyyul amin. Sesungguhnya orang yang terbaik yang bisa kita jadikan sebagai petugas dan pekerja kita, kata putri Nabi Syuaib, al-qawiyyul amin, orang yang kuat dan orang yang terpercaya. Maka dari ayat ini ada dua kriteria kepemimpinan yang bisa diambil. Yang pertama adalah al-qawi, yang kuat. Yang kedua adalah al-amin, yang terpercaya. Kalau kita gabungkan kedua ayat ini, maka paling tidak ada tiga kualitas kepemimpinan yang perlu kita pilih pada saat pilpres yang akan datang. Yang pertama adalah al-qawi, orang yang kuat. Yang kedua adalah al-amin atau hafiz, orang yang amanah. Dan yang ketiga adalah alim, orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Apa itu qawi? Kalau kita belajar ilmu politik Islam, ahkam siyasatil Islam, yang dimaksud dengan qawi ini ada dua pengertian.
Yang pertama, salamatul abdan minal amradil jismiyah wan nafsiyah. Badan itu selamat, sehat dari berbagai penyakit yang terkait dengan fisik dan terkait dengan mental. Artinya apa? Artinya orang kalau ingin jadi presiden itu harus sehat. Sehat indranya, indra penglihatannya, indra pendengarannya, dan terkait dengan perkataannya itu harus sehat. Bukan cuma sehat secara fisik, tapi juga sehat secara mental. Orang yang mampu mengendalikan amarah dan mampu mengendalikan emosi. Kita nggak bisa bayangkan kalau seorang pemimpin sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit merajuk, maka itu sulit akan mengatur rakyat. Kenapa? Karena seorang pemimpin biasa itu pasti akan banyak dikritik oleh rakyat. Yang kedua, kata para ulama, quwwatul mauqif, bukan hanya secara fisik dan mental, tetapi juga mempunyai kekuatan di dalam sikap. Maksudnya apa? Tegas. Ketika memutuskan satu perkara dan cepat, tidak menunda-nunda memutuskan satu perkara kalau itu terkait dengan kemaslahatan manusia. Yang kedua, tidak terombang-ambing, tidak dipengaruhi oleh sesuatu yang bisa mengalihkan dari keadilan terhadap rakyat. Itu yang dimaksud dengan al-qawl. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang kedua adalah al-amin, hafiz, terpercaya. Bagaimana mengukur orang itu terpercaya? Maka indikatornya minimal ada dua. Yang pertama adalah menepati janji. Kata Nabi, la imana liman la amanata lahu walal islam liman la ahdalah. Tidak dianggap orang itu beriman kecuali dia bagi orang yang tidak amanah. Seorang yang tidak beramanah itu dianggap tidak beriman, dan tidak dianggap sebagai seorang muslim sejati kalau dia tidak menepati janji. Maka dari hadis Nabi ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa indikator seorang yang amanah itu adalah menepati janji. Bagaimana caranya kita melihat orang ini menepati janji atau tidak? Maka melihat kepada track record, melihat kepada rekam jejak. Kira-kira dulu pada saat ketika mereka sebelum mencalonkan sebagai presiden, apakah pada saat menjabat, baik itu sebagai menteri, sebagai gubernur, apakah janji-janjinya dipenuhi atau tidak? Ukurannya begini. Jadi melihat kepada rekam jejak. Yang kedua adalah profesional dan bertanggung jawab. Ketika diberikan amanah, dia melaksanakan amanah itu sesuai dengan target, maka disebut dengan profesional. Jadi saya ingin menjelaskan kata profesional itu dalam bahasa Arab disebut dengan al-itqan. Orangnya al-mutqin. Orang yang profesional itu adalah ketika dia melebihi target. Saya berikan satu contoh. Misalnya seorang diberikan tugas untuk menyelesaikan dalam satu hari 10 dokumen, dan dia bisa menyelesaikan, itu dianggap telah melaksanakan kewajibannya. Tapi kalau seandainya dia mampu menyelesaikan sebanyak 15 dokumen dalam satu hari, sementara targetnya itu adalah 10 dokumen, maka orang yang melebihi target itu disebut dengan profesional. Al-mutqin. Nabi mengatakan, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum ayyutkina fi amali. Sungguh Allah mencintai seseorang kalau dia melakukan satu pekerjaan yang diamanahkan kepada dia, ayyutkina fi amali, maka dia profesional di dalam pekerjaannya. Tidak saja mencapai target, tapi bahkan melebihi target. Nah, itu kualitas kedua, yaitu al-amin. Kualitas yang ketiga adalah alim. Seorang yang ingin kita pilih dan harus kita pilih menjadi pemimpin kita, itu harus punya ilmu pengetahuan. Makanya salah satu syarat ketika Anda ingin mencalonkan diri
menjadi seorang pejabat, maka harus ada sekolahnya, ilmunya. Ukuran sekolah, ukuran ilmu itu adalah sekolah. Dari SD, SMP lebih baik dari SD, SMA lebih baik dari SMP, S1 lebih baik dari SMA, S2 lebih baik dari S1, dan S3 lebih baik dari S2, dan seterusnya. Orang dianggap berilmu, maka ukuran pertama yang paling mudah untuk mengukurnya adalah ijazahnya. Terkait dari bagaimana ilmunya, yang pasti dia pernah sekolah di ijazah. Maka yang perlu kita ikuti, yang berilmu pengetahuan, indikator yang pertama adalah ijazahnya. Kira-kira dia alumni mana, lulusan mana. Yang kedua, ketika dia berbicaranya seperti apa, ada enggak data-data dan sumber-sumber yang dijadikan dasar pada saat ketika dia menyampaikan sesuatu. Ada satu cerita menarik terakhir, Pak. Nabi Sulaiman. Kisah Nabi Sulaiman ini memberikan kisah kepada kita. Apa? Satu ketika Nabi Sulaiman melakukan inspeksi beberapa pasukannya. Ada dari bangsa jin, ada dari bangsa hewan. Tiba-tiba pada saat ketika melakukan inspeksi, ada satu pasukannya yang tidak ada, yang bernama burung hudhud. Kata Nabi Sulaiman, "Lau atibannahu adaban syadidan aw la atbahannahu aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin." Kata Nabi Sulaiman, kalau seandainya hudhud ini datang, maka saya akan memberikan sanksi kepadanya, atau bisa saya sendiri, kecuali kalau dia membawa satu berita yang besar. Tidak lama setelah itu muncul burung hudhud. Famakasa ghayra ba'id. Muncullah burung hudhud datang kepada Nabi Sulaiman. Lalu dia bilang, "Wahai Sulaiman, raja, saya datang dari satu negeri yang bernama negeri Sabah. Yang di negeri Sabah itu dipimpin oleh seorang ratu. Luas kekuasaannya, makmur kerajaannya. Tapi sayang, wahai raja, mereka itu ratu dan rakyatnya menyembah matahari." Apakah Nabi Sulaiman langsung menerima informasi yang disampaikan oleh burung hudhud ini? Tidak. Dia tidak akan memberikan keputusan kecuali ada data yang jelas, ada fakta yang jelas. Kata Nabi Sulaiman dalam surah An-Naml disebutkan, "Qala nandur asadaqta am kunta minal kadhibin." Kita lihat dulu. Saya tidak langsung percaya dengan ucapanmu, wahai burung hudhud. Nandur, kita periksa dulu. Asadaqta am kunta minal kadhibin. Apakah engkau ini benar atau engkau berdusta? Akhirnya setelah dilakukan pengecekan, baru Nabi Sulaiman memberikan keputusan. Seorang pemimpin disebut seorang berilmu kalau dia mempunyai informasi-informasi yang itu dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan keputusan. Oleh karena itu, pesan Nabi Muhammad SAW, "Man hudiya min amril muslimina syai'an wawalla rajulan wa huwa yajidu man huwa aslahu minhu lil muslimin faqad khana Allah wa rasulahu." Kita diingatkan oleh Nabi, apabila seorang diberikan otoritas untuk mengatur urusan umat Islam kita, lalu kita kemudian mengangkat seorang atau memilih seseorang, sementara kita tahu ada orang yang lebih baik dari yang kita pilih untuk mengatur urusan umat Islam, kata Nabi, faqad khana Allah wa rasulahu. Sungguh orang itu telah berkhianat kepada Allah dan Rasul. Kalau kita tahu ada seorang calon pemimpin kita yang mempunyai 3 kriteria kita, dengan melihatnya kepada rekam jejak dia sebelumnya, lalu kita memilih orang lain selain dia, maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad khana Allah wa rasulahu. Sungguh dia berkhianat kepada Allah dan berkhianat kepada Rasul.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المقصود في الوجود كرامه وإحسانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعالى مجده وعظم شانه، وأشهد أن محمدا رسول الله حسنت أخلاقه واتباعه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله واعلموا رحمكم الله أن الله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.